Oke, halo semuanya. Oke, balik lagi bersama saya Rizal di channel Simple Tips. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisa fundamental ya, teman-teman. Selain kita memahami analisa teknikal ya, teman-teman, seperti pola harga, lalu juga candlestick, indikator, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu banget untuk mengetahui yang namanya analisa fundamental. Untuk apa? Supaya kita bisa membaca berita ekonomi global ya, atau geopolitik global yang bisa merubah atau menggerakkan pergerakan harga ke depan supaya juga trading kita lebih jelas, aman dan juga terukur. Oke, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasan videonya. Jadi kita akan membahas analisa fundamental dalam trading forex ya, teman-teman. Nah, oke, di sini ada 4 materi yang akan saya bahas di video kali ini. Apa sih itu analisa fundamental? Lalu ada news impact apa aja yang berpengaruh ke pergerakan market? Dan yang ketiga ada studi kasus ya, atau contoh kasus. Nah, yang terakhir ada tips trading dengan menggunakan analisa fundamental. Jadi apa sih itu analisa fundamental dan kenapa analisa fundamental itu penting? Analisa fundamental adalah metode analisis untuk memprediksi pergerakan harga ya pada suatu mata uang dengan mengkaji faktor ekonomi global, politik global dan sosial pada suatu negara yang bisa mempengaruhi permintaan dan juga penawaran pada suatu aset. Karena sekarang kita akan membahas dalam konteks trading forex, berarti kita fokus di mata uang ya. Jadi tujuannya apa? Ya, jadi tujuannya teman-teman supaya kita memahami alasan dibalik pergerakan harga dan bukan hanya melihat grafik semata. Jadi sederhananya gini teman-teman. Kenapa kita penting banget memahami analisa fundamental? Nah, yang pertama itu untuk menjelaskan arah dan sentimen pasar ya, teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Contoh, jadi kalau misalkan suku bunga naik, nah, biasanya juga membuat mata uang tersebut akan menguat. Nah, dan biasanya investor akan masuk, teman-teman. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi yang kedua, untuk mengantisipasi pergerakan besar. Nah, biasanya kalau misalkan ada news release yang high impact, itu juga mempengaruhi ke pergerakan harga. Biasanya pergerakan harganya itu akan cepat dan besar biasanya, teman-teman. Makanya kita penting banget memahami analisa fundamental. Lalu yang ketiga, untuk memberi gambaran jangka panjang. Dengan kita memahami analisa fundamental, supaya kita lebih tahu, lebih paham jangka panjangnya pergerakannya itu akan kemana nih arahnya. Ya. Lalu yang keempat, yang terakhir itu untuk membedakan noise dan gerakan nyata. Maksudnya tidak semua lonjatan itu akan berarti tren baru, teman-teman. Kadang juga kita sering terkecoh oleh pergerakan harga ya. Kalau misalkan nggak ada alasan fundamentalnya, apalagi nggak ada fundamental yang mendukung, bisa aja itu hanya koreksi, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi yang pertama ada inflasi, yang kedua ada suku bunga, lalu ada tenaga kerja, pertumbuhan, konsumsi, dan perdagangan. Ini adalah pilar data ekonomi global, yang dimana dengan data-data ekonomi ini itu juga bisa mempengaruhi pergerakan market, teman-teman. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama inflasi. Nah, jadi inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan juga terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi kalau misalkan inflasinya itu terlalu tinggi, pasti daya belinya akan turun. Nah, kalau misalkan inflasinya terlalu rendah, berarti ekonomi biasanya akan melemah dan akan berisiko mengalami deflasi. Jadi semakin inflasinya tinggi, bank sentral pasti akan menaikkan suku bunga dan biasanya mata uang akan menguat. Yang kedua, suku bunga atau kebijakan moneter. Nah, suku bunga di sini adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi, pertumbuhan, dan stabilitas nilai tukar pada mata uang tersebut. Jadi ini teman-teman, fungsinya dalam analisis fundamental itu untuk mempengaruhi biaya pinjaman ya, lalu juga biaya konsumsi, investasi, dan kurs terhadap mata uang tersebut. Jadi untuk mengatur arus modal yang masuk dan juga keluar. Jadi kalau misalkan bank sentral itu naikin bunga, maka itu juga akan menarik modal asing, teman-teman, dan mata uang akan menguat. Tenaga kerja juga termasuk salah satu pilar penting dalam ekonomi, teman-teman. Nah, jadi tenaga kerja menggambarkan jumlah pekerjaan, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan upah dalam suatu negara. Nah, fungsinya buat apa ya? Jadi fungsinya, teman-teman, jadi kalau misalkan pasar kerjanya ketat, itu banyak orang yang bekerja dan upahnya akan naik. Itu akan berpotensi terhadap inflasi karena jasanya meningkat.
Nah, berarti kalau misalkan pasar kerjanya melemah, itu tekanan inflasi juga akan berkurang, teman-teman. Nah, lalu yang keempat, jadi pertumbuhan ekonomi diukur lewat GDP atau Gross Domestic Product atau total nilai barang jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu. Jadi fungsinya untuk mengukur kesehatan ekonomi pada suatu negara. Jadi kalau misalkan GDP kuat, dan biasanya kurs juga akan menguat. Nah, sedangkan kalau misalkan GDP melemah, kurs juga akan melemah, teman-teman. Nah, lalu yang terakhir konsumsi. Jadi konsumsi ini juga menjadi indikator ya, atau kekuatan ekonomi domestik. Nah, kalau misalkan konsumsinya kuat, itu akan berdampak pada dukungan pertumbuhan dan inflasi. Dan biasanya mata uang tersebut akan menguat ya. Nah, kalau konsumsinya lemah, itu sebaliknya. Nah, lalu yang keenam di perdagangan itu melibatkan kinerja ekspor dan impor pada suatu negara. Jadi fungsinya untuk menunjukkan kesehatan di sektor eksternal, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam analisa fundamental ada yang namanya hawkish dan dovish. Jadi kedua istilah ini biasanya dipakai di dunia ekonomi ya, teman-teman. Khususnya pada kebijakan moneter pada suatu bank sentral untuk menggambarkan sikap atau arah dan kebijakan terhadap suku bunga dan juga inflasi. Untuk hawkish itu cenderung ketat terhadap kebijakan moneter. Tujuannya untuk menekankan inflasi dan menjaga stabilitas suatu harga. Nah, caranya gimana? Nah, biasanya bank sentral akan menaikkan suku bunga ya untuk mengurangi stimulus dan juga mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi mereka akan fokus pada inflasi atau price stability, walaupun bisa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Jadi ibaratnya lebih baik ekonomi melambat sedikit daripada inflasi besar-besaran. Nah, sedangkan dovish itu sebaliknya, jadi cenderung longgar terhadap kebijakan moneter atau monetary easing ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran pada suatu negara ya. Nah, caranya gimana untuk menurunkan suku bunga? Itu pasti akan menambahkan jumlah uang yang beredar. Jadi mereka fokus pada pertumbuhan ekonomi walaupun inflasinya sedikit naik. Jadi ibaratnya lebih baik ekonomi tumbuh cepat walaupun harga sedikit naik. Jadi kebalikannya dari si hawkish. Oke teman-teman, jadi ini adalah dua platform yang biasanya saya gunakan dan juga para trader di luar sana gunakan untuk menganalisa fundamental ya. Yang pertama ada Forex Factory dan juga ada investing.com ya. Jadi dua platform ini yang biasanya kita gunakan untuk analisa fundamental. Oke, ini contoh gambaran dari platform forexfactory.com, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masuk Forex Factory, kalian klik kalender ya. Nah, nanti di sini biasanya ada waktunya nih, ada harinya. Kan hari Senin sampai Jumat di tanggal berapa. Nanti di sini ada keterangannya. Lalu ada jam rilisnya, teman-teman ya. Dan ini adalah currency-nya atau mata uang, dan ini adalah impact-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman. Ada yang warna merah, ada warna kuning, warna oranye. Nah, jadi kalau yang warna merah itu high impact, kalau yang warna kuning ini adalah low impact, kalau yang oranye adalah middle impact. Nanti kita fokusnya di high impact-nya aja ya, jadi yang warna merah. Nah, lalu kita lihat di sini ada aktual, forecast, dan previous. Jadi untuk previous itu adalah data real sebelumnya. Kalau forecast ini adalah perkiraan, dan aktual adalah harga sebenarnya, teman-teman. Asli sebenarnya yang baru dirilis. Oke, kita ambil contoh kasus di sini ya. Di mata uang dolar Australia pada tanggal 30 Juli 2025 pukul 8.30 news ini rilis, dan ini adalah high impact pada mata uang dolar Australia. Untuk keterangannya di CPI. Ini adalah high impact ya, teman-teman. Nah, untuk data real sebelumnya itu di 0,9%. Lalu perkiraannya akan turun di 0,8%. Nah, lalu pas aktualnya itu justru lebih kecil ya, teman-teman, dari perkiraan. Jadi biasanya kalau misalkan aktualnya ini lebih kecil daripada forecast, itu biasanya mata uang tersebut akan melemah, teman-teman. Nah, jadi kalian fokus di high impact-nya aja ya, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan pada investing.com. Nah, di investing.com ini ada bintang-bintang ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, berarti kalau yang bintang 3 adalah high impact, teman-teman. Kalau yang 2 berarti middle impact, dan yang bintang 1 itu low impact. Nah, di sini previous, forecast, dan aktual. Jadi hampir sama ya, cuman ya beda tampilan aja.
Nah, ini adalah high impact di news forex, teman-teman. Jadi yang pertama ada NFP ya, terus ada Central Bank Interest atau rate decision atau kebijakan moneter, lalu ada CPI, Consumer Price Index atau inflasi, lalu ada Gross Domestic Product GDP, FOMC statement atau press conference, lalu ada retail sales dan purchasing manager index. Kalau misalkan ada news seperti ini, biasanya dampak ke market itu besar, teman-teman. Lalu efeknya ke market bagaimana? Nah, biasanya kalau misalkan yang high impact itu efeknya volatilitasnya akan besar dan tajam, teman-teman. Jadi biasa pergerakannya cepat. Kalau misalkan rilis news high impact, teman-teman. Nah, lalu biasanya spreadnya agak melebar. Contoh kalau misalkan yang biasanya spread 0,8 pips ya, terus kalau misalkan rilis news high impact itu biasanya lebih sedikit melebar, tapi tergantung kebijakan dari brokernya. Nah, lalu yang ketiga itu kita bisa mengambil peluang ya, dan juga ada risikonya, teman-teman. Jadi kalau misalkan high impact itu kita bisa mengambil peluang karena volatilitasnya kan besar ya, cepat gitu. Nah, kita bisa mengambil peluang di ketika news tersebut, tapi harus dibarengi dengan risiko ya, teman-teman. Gitu. Makanya kalian harus memahami analisa fundamentalnya dulu. Kalau misalkan kalian mau trading menggunakan analisa fundamental. Nah, ini adalah contoh, teman-teman, ya, terhadap news high impact. Ini pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat di mata uang USD untuk impact-nya di high impact. Nah, ini di non-farm payroll atau NFP. Nah, data sebelumnya real sebelumnya itu di 14.000. Nah, perkiraan akan naik di 106.000. Tapi kenyataannya malah rilis di 73.000. Nah, berarti USD melemah, teman-teman. Kita lihat di sini di mata uang Euro USD itu Euro USD naik, terdapat candlestick bullish ya yang cukup besar di sini pada tanggal 1 Agustus 2025. Jadi dampaknya cukup besar, teman-teman. Oke, jadi ini adalah tips trading saat news ketika kalian terkena floating ya. Yang pertama, cek kalender ekonomi hariannya ya, yang bisa kalian lihat di Forex Factory atau di investing.com. Nah, lalu kurangi lot size-nya, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, gunakan stop loss yang realistis, teman-teman. Ya. Tuh, jangan berlebihan karena volatilitasnya kan sangat tajam ya, sangat cepat. Kalau misalkan kalian trading dengan metode analisa fundamental. Nah, yang keempat, hindari overtrade. Jadi kita harus mengontrol diri kita ya, supaya terjebak dengan namanya overtrade. Dan yang kelima, hindari entry tepat sebelum news. Jadi kalau misalkan news mau rilis, kalian kalau bisa jangan dulu langsung entry ya. Takutnya harganya akan berlawanan gitu. Kalau misalkan newsnya itu negatif terhadap entry posisi yang kalian lakukan. Lalu yang keenam, jika kalian terkena floating profit, close aja. Jadi amankan dulu. Nah, kalau misalkan kalian terkena floating minus atau floating loss, ya berarti kalian cut loss aja. Jadi jangan dipaksain ya. Oke, jadi itu aja pembahasan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi kalau misalkan ada masukan dari kalian atau saran, boleh nanti dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, supaya tidak ketinggalan di video saya berikutnya. Bye-bye.